Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat siang. Kita kembali dengan tribunbanten.com. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Semoga Tribuners dalam kondisi sehat selalu, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan semoga yang sudah wafat mendapat tempat terbaik di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Nah, Tribuners, yang ini kita akan berbincang hangat, berbincang singkat, padat bersama Dr. Rahmat. Beliau adalah Sekretaris PMI Provinsi Banten. Kami akan mengulas terkait plasma konvaslen di masa pandemi ini, apalagi berdasarkan catatan terakhir per 29 Juli 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tercatat masih ada sekitar 3 juta kasus. Ada penambahan sekitar 43.000 dibandingkan hari sebelumnya. Adapun korban meninggal ada 90.000 orang dengan penambahan 1.893 korban. Dan yang dilaporkan sembuh ada 2 juta, total 2 juta 686.170 orang, dan kasus aktifnya 554.484 orang. Baik, kita langsung menyapa aja. Selamat siang, Dr. Ahmad. Semoga dalam kondisi sehat. Selamat siang, Mas Agung. Para pemirsa barangkali Tribuners, ya. Tribuners ya. Oh, Tribuners. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dok. Gimana nih, Dok, selama pandemi ini kegiatan di PMI apakah semakin sibuk atau seperti apa ini, Dok, di Banten khususnya? Kita tahu bahwasanya saat ini apa kata Mas Agung tadi ada peningkatan kasus. Sebenarnya kalau PMI sudah bergerak dari awal pandemi dulu tahun 2020. Di Maret 2020 itu di waktu awal pandemi Pak JK dan pengurus pusat bersama juga dengan pengurus provinsi Ibu Ratu Tatu Hasanah semuanya sudah bergerak kita dari awal itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap bergerak. Pengennya sih pandemi ini berakhir ya, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu Mas Agung. Tapi memang di dalam beberapa bulan terakhir ini sangat sangat tinggi peningkatan kasusnya, sehingga aktivitas kami di PMI, khususnya PMI Provinsi Banten dan Sebanten, kabupaten-kota yang Sebanten pun semakin sibuk, dan relawan-relawan kita pun semuanya turun ke lapangan, dan alhamdulillah pada saat ini ya sama semuanya kita membantu pemerintah dalam hal ini untuk bersama-sama bagaimana kita bisa mengendalikan pandemi ini. Gitu Mas Agung. Ya, amin, amin. Nah, Dok, ini kan yang sedang ramai itu ketersediaan atau plasma konvaslen tadi sebagai terapi bagi penderita COVID, Dok ya. Itu kira-kira kapan itu ada muncul plasma konvaslen ini satu di antara terapi bagi pasien COVID-19, Dok? Ya, jadi sebenarnya terapi plasma ini sudah kita lakukan ke penyakit-penyakit yang lain ya. Nah, khusus untuk COVID ini memang di awal pandemi itu PMI mencoba mencari literasi yang ada, pengalaman yang ada di Tiongkok sana, ada di Argentina dan lain-lainnya. Jadi kita ikut serta dalam suatu penelitian bersama-sama untuk mempergunakan plasma konvalesen ini. Jadi plasma konvalesen ini sejak awal pandemi PMI bersama ya stakeholder terkait di pusat terutama itu sudah mencoba melakukan sebuah kajian. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun apa yang sudah kita rencanakan itu kan sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan kita gitu. Jadi memang plasma konvalesen ini intinya gini Mas Agung, plasma konvalesen ini memberikan antibodi. Nah, memberikan antibodi. Jadi kalau seandainya kita berperang, ini namanya berperang. Jadi kita memberikan prajuritnya, ya perlengkapannya kepada tubuh pasien yang lagi sakit, yang kita dapatkan dari tubuh pasien COVID yang sudah sembuh. Kira-kira gitulah gambarannya, sehingga ini kalau kita berikan pada saat yang tepat tentunya akan memberikan dampak
peningkatan kesembuhan untuk pasien-pasien yang diterapi dengan plasma konvalesen ini. Oh, siap. Dok, nah ini tergantung kan karena ada beberapa cerita juga setelah pasien COVID itu ada yang mendapatkan plasma konvalesen beberapa saat kemudian langsung sembuh gitu, Dok. Nah, kira-kira ketersediaan plasma konvalesen di Banten ini bagaimana, Dok? Stoknya gitu. Iya. Nah, gini Mas Agung, terapi plasma konvalesen ini bukan terapi utama. Itu dulu yang dipegang sama masyarakat. Jangan sampai nanti, wah gara-gara nggak dapat plasma konvalesen kita jadi begini. Nah, ini adalah terapi pendamping. Pendamping bagi terapi-terapi yang sudah distandarkan oleh Kemenkes. Ya, kan di COVID itu ada terapi ya antivirusnya, ada terapi penyakit-penyakit yang lainnya yang seiring dengan kejadian pasien COVID itu sendiri, yang ininya penyakitnya gitu. Nah, ketersediaan saat ini, nah plasma konvalesen ini sangat sulit untuk mendapatkan bahannya. Jadi kayak saya nih, saya pernah donor plasma konvalesen dan insya Allah nanti udah waktunya donor lagi gitu ya. Saya termasuk penyintas ya. Oh iya. Jadi iya. Jadi untuk memberikan donor plasma konvalesen itu, si pendonor itu harus benar-benar di screening. Nah, kita sudah beberapa melakukan kegiatan screening itu. Jadi pertama itu darah yang akan mendonorkan, akan calon pendonor itu diperiksa dulu. Ada enggak infeksi di darahnya, di tubuhnya. Nah, itu standar pemeriksaan pada waktu kita akan melakukan donor darah. Itu pemeriksaannya seperti itu. Nah, pada plasma konvalesen COVID ini ditambah lagi pemeriksaannya dengan cara melihat titer antibodi di tubuh si calon pendonor ini. Jadi kalau titer antibodinya mencukupi untuk diberikan kepada pasien, nanti baru kita ambil. Kalau tidak mencukupi ya nggak bisa. Karena apa? Kalaupun kita ambil, prosesnya mahal, alatnya mahal, lalu kita berikan kepada pasien tapi tidak efektif untuk penyembuhan pasien. Nah, maka saat ini mencari pendonor plasma konvalesen itu, walaupun saya udah nih Dokter Ahmad, saya dapat ini nih penyintas, saya ingin donor. Nah, pasti periksa, wah titer antibodinya tidak bisa, tidak mencukupi. Nah, rata-rata itu kalau kita lihat evaluasi selama 1 tahun ini ya, plasma konvalesen itu cuma dapat kita 10% dari penyintas, Pak Mas Agung. Cuma 10 sampai ya 12% lah dari penyintas kita dapatnya cuma. Berarti cukup langka karena tadi tidak semua penyintas bisa melakukan donor. Betul. Iya. Tapi kalau cara kalau misalnya calon pendonor gitu mau mendonor tinggal langsung ke PMI aja ya, Dok? Ya, betul. Nah, di PMI Banten saat ini kita punya 3 yang sudah jalan. 3 yang sudah jalan itu adalah UTD PMI Kota Tangerang, UTD PMI Kabupaten Tangerang, dan UTD PMI Kota Tangerang Selatan. Nah, insya Allah untuk Kabupaten Serang kemarin dari pihak pemerintah daerah, Ibu Bupati juga sudah menyarankan untuk. Nah, sekarang lagi berproses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini UTD PMI Kabupaten Serang yang berlokasi di Kota Serang ini bisa berjalan juga seperti teman-teman UTD lainnya. Karena memang agak sulit, ada teknik baru dan lain-lainnya. Mereka, teman-teman ini butuh alat, butuh pelatihan, begitu. Itulah kira-kira Mas Agung. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Serang dalam waktu dekat ini bisa berjalan juga. Gitu. Berarti tapi tidak memungkinkan untuk semua rata di Banten ya, Dok ya. Di PMI Banten itu ada 9 markas ya, Dok ya? Di PMI Banten itu ada 8 kabupaten kota, ya, 8 kabupaten kota berarti ada 8 kemarkasan tambah 1 markas PMI Provinsi Banten, jadi 9 semua kemarkasan kita. Tapi berarti nanti rencana nggak, Dok, ke depan itu di semua markas PMI ini menyediakan konvalesen sekaligus untuk penyintas yang mau mendonorkan plasma konvalesen, Dok? Iya, tentunya kalau kita berharap iya, karena memang untuk penyelenggaraan darah ini tentunya PMI membantu pemerintah. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 itu di Undang-Undang Kepala Merahan PMI itu membantu pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah kita kan juga kita tahu sekarang pemerintah juga lagi sulit ke anggarannya, lagi sulit pendanaannya.
Dan mudah-mudahan nanti pada waktu ke depan pemerintah bisa membantu kita dan kita siap untuk menerima bantuan pemerintah untuk melakukan tugas-tugas dalam penyelenggaraan darah ini, gitu Mas Agung. Nah, kita juga mudah-mudahan sih seperti PMI Kota Serang juga lagi berproses sekarang untuk tahap-tahap tuh penyediaan UTD PMI-nya. Gitu Mas Agung. Nah, Kota Serang ya kan UTD itu ada UTD Kota Serang, nanti ada UTD Kabupaten Serang gitu. Nah, UTD Kota Serang ini insya Allah nanti juga lagi berproses untuk pembentukan UTD-nya. Wah, semoga lekas terbentuk ya Dok ya. Ya, mudah-mudahan tentunya kita berharap. Amin, amin. Nah, permohonan plasma di Banten itu bagaimana Dok? Apakah begitu banyak permintaan tapi kemudian tidak ada stoknya atau seperti apa Dok? Atau memang dari total 10% atau sampai 12% tadi kira-kira yang bisa cukup membantu pasien COVID-19 kira-kira berapa persen Dok? Nah, jadi gini Mas Agung, dari data kita yang terakhir, kita tidak punya stok lagi. Jadi setiap ada plasma konvalesen langsung diambil, setiap ada plasma konvalesen langsung diambil. Jadi kalau stok itu boleh dikatakan nggak ada stok karena antara permintaan dengan tersedianya bahan tadi pendonor itu sangat jauh. Jadi contoh ya itu paling-paling juga cuma ada 15%-an gitu dari itunya. Misalnya kebutuhan kita nih, ini data terakhir kita contohnya dari Kabupaten, nah saya buka dulu ya datanya. Nah ini contoh di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu permintaannya lebih kurang 1.759 antriannya hari ini nih, per hari ini. Oh, per hari ini, hari Jumat ya? Ya, nah, per hari ini 1.759. Kantong plasma yang bisa kita dapatkan dari penyintas itu hanya 125 kantong. 10%-nya Dok ya? Nah, ya, 10%-an. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat kita juga bisa mendapatkan plasma ini? Jadi ada strategi kita di PMI adalah pakai plasma pengganti namanya. Jadi misalkan nih ada si pasien, misalnya Bapak A, ini butuh plasma. Nah, di antara keluarga Bapak itu mungkin ada temennya kah, ada kerabatnya, atau apapun yang penyintas, nah itu diajak untuk mendonorkan plasmanya, tentunya dengan golongan darah yang sama. Iya. Nah, diajak ke UTD kita, di UTD kita nanti akan di screening, nanti setelah di screening kalau berhasil, ya itulah nanti menjadi pendonor buat si Bapak A tadi gitu Mas Agung. Jadi itu strategi kita sekarang. Ya kan seperti kita tahu kan sekarang memang klaster keluarga yang banyak ya Dok ya. Mungkin misalnya betul. Misalnya dari keluarga yang punya gejala agak berat, ketika ada keluarga lain yang punya gejala ringan sebagai penyintas, mungkin bisa membantu keluarganya Dok ya. Betul, itu yang ya, ada keluarga, ada teman. Tadi juga ada teman di daerah Jakarta. Bagaimana nih Dok cara ininya, ada teman saya yang kebetulan butuh plasmanya juga ya memang seperti itu sekarang Pak. Dan Mas Agung kan kita tahu sekarang ya kita diuji sebenarnya. Diuji oleh dua kelompok, yang sakit, saudara kita yang sakit diuji dengan sakitnya, yang sudah sehat diuji dengan sehatnya untuk membantu teman saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu. Nah, Dok, alhamdulillah sih banyak yang bertanya Mas Agung, ini Dok gimana caranya ininya. Nah itu akhirnya ya kita jelaskan bahwasanya ada syarat-syarat ketentuan calon pendonor itu seperti apa, sehingga teman-teman yang butuh, kerabatnya yang butuh itu bisa terfasilitasi dengan seperti ini. Nah, kira-kira Dok, di antara persyaratan sebagai plasma donor ini kira-kira misalnya ada penyintas nih mau mendonorkan plasma konvalesen ke PMI, sebelum dia kesana kan tentu juga harus tahu juga kondisi badannya kan Dok. Kira-kira apa sih Dok syarat ketika harus mau melakukan donor plasma itu Dok? Jadi yang pertama tentu orang itu sudah sehat dari COVID, itu
Itu dulu ya. Sehat itu lebih kurang 14 hari setelah dia dikatakan dia sehat COVID gitu. Jadi 14 hari dinyatakan sehat, penyintas ini bisa mendonorkan plasmanya. Lalu apalagi? Umur. Nah, diharapkan sih umurnya umur 18 tahun sampai umur 55 tahun. Ya 56 tahun lah sekitar itu. Habis itu apa? Tidak ada penyakit-penyakit komorbid yang memberatkan gitu ya. Terus terutama yang bisa ya seperti kencing manis yang tidak terkendali, darah tinggi yang tidak terkendali, ada penyakit-penyakit metabolik lainnya yang tidak terkendali. Tapi kalau terkendali boleh melakukan gitu. Nah, terus ada lagi Mas Agung, selain itu rata-rata, nah ini perkembangan kita ya, dulu itu ibu wanita yang hamil, pernah hamil itu tidak dianjurkan untuk mendonorkan plasmanya. Ternyata dalam perkembangan sekarang, alhamdulillah, jadi ternyata dari evaluasi dari teman-teman di lapangan, itu boleh untuk wanita dengan syarat hamilnya cuma 1 kali. Kalau laki-laki itu boleh, diarahkan memang laki-laki. Tapi kalau wanita yang terpaksa mendonor, otomatis maksimal cuma bisa yang hamilnya maksimal 1 kali. Oh, gitu. kalau 2 kali, 3 kali sudah punya hamil. 2 kali, 3 kali, nggak Oh, bisa lagi untuk mendonorkan plasmanya. ada lagi Terus dok? ada lagi, ada. Nah, setelah syarat-syarat itu ada lagi untuk nanti kan sehat tubuhnya itu ada 4 jenis infeksi yang kita periksa di UTD kita. Apa itu? HIV/AIDS, hepatitis, malaria, dan sipilis. Ada 4 penyakit ini yang kita periksa nanti. Kalau seandainya ada riwayat seperti itu, nah pendonor nggak boleh melakukan donornya gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya, kalau tadi saya juga baru tahu dok, yang misalnya ibu pernah melahirkan lebih dari 1 kali, ternyata nggak boleh. Iya, iya. Nggak apa-apa, ibu-ibu kan setiap hamil itu ibu-ibu itu sama bayinya diambil tuh. Fosfornya diambil, kalsiumnya diambil di tulangnya untuk kebutuhan bayinya, termasuk juga kebutuhan antibodinya diambil oleh bayi. Jadi rata-rata cuma ibu yang 1 kali hamil, nah itu bisa melakukan donor plasmanya. Dengan syarat tadi kan titernya kita periksa dulu. Ya, dok, kalau misalnya sudah lolos screening nih, kira-kira kalau Ya, donor plasma itu berapa banyak yang diambil dok? ya. Nah, donor plasma itu tergantung dari berat badan. Tapi rata-rata sih 400 sampai 600. Ada juga yang 800. Kemarin tuh bapak-bapak yang teman-teman yang ada di mana nih di Polda Banten waktu kita mengadakan kegiatan Pekan Kemanusiaan dan donor Banten berdonor bersama di sebelum puasa itu. Ya. Nah, Polri itu ya? ada tuh. Oh, TNI Polri kan badannya besar-besar, itu ada yang bisa ambil 800 loh, 800 cc. Tapi Tapi kalau itu ada nggak rata-rata dampak ketika setelah donor itu antibodinya menjadi lemah gitu, gimana dok? Ada nggak yang nah, misalnya? sebenarnya tidak. Jadi memang pada waktu antibodi kita diambil, plasma kita diambil itu kan antibodi kita ada. Antibodi kita itu kan banyak di dalam tubuh kita. Makanya persyaratannya 1/80 tadi. Ada titer 1/80 minimal. Jadi walaupun diambil, tapi antibodi kita tetap ada di situ. Malahan teman-teman yang sudah diambil, antibodinya tambah bagus karena biasanya habis donor itu kita nanti berapa hari badan itu seger rasanya gitu loh Pak Mas Agung. Iya, 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 iya. Iya. Nah, Dan prosesnya paling-paling tiap 2 minggu gitu. Nah, ada lagi satu lagi dulu itu kita menyarankan syaratnya itu penyintas itu tidak lebih dari 3 bulan sesudah sembuh. Jadi kalau dia sudah 4 bulan sembuh, 5 bulan sembuh, nggak bisa diambil lagi plasmanya. Ternyata dalam evaluasi kita di lapangan, teman-teman di lapangan, walaupun sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan penyintas ini sembuh dari COVID, ternyata masih ada titer antibodinya gitu. oh tapi Masih berarti ada titer antibodinya. masih Masih bisa bisa, dok, masih ya, kalau bisa, lebih dari masih 4 bulan. bisa, ya. Oh, maksimal belum ada tapi dok? Mau, ada yang mau. Ada yang mau, dok, saya masih bisa nggak ini nih, coba periksa dulu titernya, dok berhasil dok, titer saya masih bisa dipakai, ya lanjut. Nah dok, kalau misalnya
pasien COVID itu yang butuh plasma konvalesen itu kira-kira satu pasien itu butuh berapa mili sih dok? Atau butuh berapa labu sih? Iya, rata-rata disarankan 2 labu. Jadi diberikan 200 cc labu pertama, nanti selang sehari tambah lagi 200 cc. Tapi itu semuanya pertimbangan dari dokter yang merawat. Kadang-kadang ada juga butuh 3, tapi rata-rata 2 labu yang didapatkan. Satu labu tuh 200 cc dok ya? 1 labu 200 cc, ya. Berarti kalau yang 800, oh tadi yang pendonor 800 mili, 800 cc. Iya, 800 mili, iya. 800 mili. Iya, Ada iya, tuh 800 mili. cukup buat berapa Karena orang? badannya besar. Nah, kalau 800 mili berarti kalau bagi 200 4 orang. Iya, bisa membantu orang Iya, bisa pasien. 4 orang. Iya. Tapi memang sejauh ini plasma konvalesen kira-kira gimana dok? Apakah memang ada nggak kira-kira yang kemudian plasma konvalesen ini gagal membantu pasien COVID gitu dok? Ada kasus seperti itu? Jadi begini, kembali lagi ke dasar terapinya. Jadi terapi plasma konvalesen inilah terapi pendamping gitu Mas Agung. Jadi jangan sampai nanti kita menganggap terapi plasma konvalesen ini adalah terapi dewa gitu ya. Jangan sampai ada image seperti itu. Jadi ini adalah terapi pendamping. Jadi sebenarnya kita berupaya semaksimal mungkin apapun kan pembelajaran semuanya. Learning by doing sekarang ini kan. Learning by doing semuanya. Mau obat-obatan, terapi plasma, terapi anti, macam-macam ada terapi-terapi yang lain, learning by doing. Nah, harapan kita sih kalau seandainya ada terapi yang optimal ini dan maksimal lah tentunya untuk pengobatan COVID, pasien-pasien itu bisa kita selamatkan. Karena memang pasien COVID ini virusnya kalau kita bilang pintar terlalu baik dia ya. Ini virus ini jahat, benar-benar jahat. Jadi setiap menular itu misalnya nih ada bapak yang seorang pasien tertular COVID nih. Lalu pasien ini menularkan ke yang lainnya. Nah, sebenarnya virus yang ditularkan oleh si pasien ini itu sudah mutasi dia. Sudah mempelajari gitu. Jadi makanya nggak heran kita ini ada mutasi lagi virusnya, ini variannya begini. Semakin banyak penularan, nah virus-virus itu pun akan bermutasi. Oke. Dok, tapi berarti plasma konvalesen ini satu di antara alternatif yang kemudian bagi pasien maupun pendonornya itu tidak punya dampak apa-apa ya dok ya? Artinya aman gitu, nggak punya efek samping apa gitu dok ya? Nah, kalau bagi pendonor, insya Allah sih nggak ada efek samping, malah efek manfaat. Apa itu senang rasanya, bahagia rasanya bisa bantu orang, ya kan? Terus waktu saya pertama kali ya kemarin Pak Mas Agung waktu diambil plasma saya, itu kepala saya lagi nggak enak karena kena matahari kan panas gitu kan ya, kok lagi nyut-nyut kepala nih. Nah pas saya pasang itu setelah selesai plasma konvalesen diambil dari tubuh saya, itu sakit kepalanya hilang kata saya. Oh, ini gara-gara plasma konvalesen ini gitu. Ya. Nah, cuma untuk yang menerima, jadi yang menerima donor tentunya ekstra hati-hati. Biasanya dokter akan menanyakan riwayat alergi. Dulu waktu saya jadi penyintas jadi pasien COVID dulunya. Nah, saya memang disarankan untuk mendapatkan plasma. Jadi dokter Ahmad harus dapat plasma nih. Tapi ditanya lagi sama teman-teman dokter banyak alergi ya? Iya, saya banyak alergi. Akhirnya karena saya banyak alergi, nah teman-teman dokter juga menyarankan, ya udahlah dok, nanti ada reaksi yang tidak kita inginkan kalau banyak alergi. Jadi memang pemberian plasma konvalesen itu dokter pun memberikannya hati-hati. Risiko sih ada aja risiko-risiko alergi. Gitu. Oh, berarti tidak semua pasien COVID bisa menerima juga dok ya? Iya, tidak semua pasien COVID bisa menerima plasma ini. Oke, dok, pertanyaan terakhir dok, kira-kira kalau untuk mendapatkan plasma konvalesen ini bayar atau gratis itu? Baik, Mas Agung, sesuai dengan penjelasan saya tadi, plasma ini diambil dari darah pendonor, ya kan? Darah pendonor itu diambil dengan metode yang sangat-sangat canggih sekali, membutuhkan pemeriksaan bebas dari penyakit tadi itu tuh. Ada penyakit minimal 4 penyakit tadi. Setelah itu baru lagi dimasukkan lagi proses untuk pemisahan plasmanya. Banyak alat, banyak SDM, banyak sarana yang dibutuhkan.
Sehingga sarana itulah yang digantikan oleh masyarakat kita, namanya biaya pengolahan darah BPPD kita. Nah, biaya itu sekarang sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh PMI pengurus pusat itu 2.250.000 per kantong kalau kita mengambil di UTD PMI. Prosesnya tadi, Pak. Ya, itunya prosesnya banyak, regen yang terpakai banyak, alat-alatnya canggih, kan kita butuh tempat, butuh sarana, butuh yang lainnya supaya plasma konvalesen ini bisa diberikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Kalau darahnya tidak dibeli, darahnya tidak dijual, yang biaya itulah biaya pengolahannya, biaya penyimpanan, benar-benar. Oh, berarti 2.200.000 untuk satu labu ya? Satu labu, 2.250.000 sekarang, 2.250.000. 2.250.000 ya? Oke, ya, tapi satu labu. Barangnya nggak ada, ayo susah gitu Dok ya? Susah, iya. Ya alhamdulillah sih PMI kita, relawan-relawan kita punya strategi-strategi yang luar biasa. Ada yang jemput bola, insya Allah nih kemarin kita ditawari oleh beberapa perusahaan di wilayah Serang, di wilayah Cilegon, dan di Tangerang juga. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut menawarkan kalau seandainya kami siap untuk mendonorkan plasmanya. Kemarin saya ada beberapa minggu yang lalu saya tanda tangani suratnya, tinggal kita menjadwalkan, melakukan screening, kira-kira bagaimana nih. Nah teman-teman di UTD sendiri juga, UTD PMI sendiri tuh kerjanya luar biasa Mas Agung. Dari pagi di UTD, nanti siangnya mereka muter ke rumah-rumah penduduk. Kalau di Kota Tangerang ke rumah-rumah penduduk tuh. Kalau di Kabupaten Tangerang ke mana-mana itu. Jadi semua relawan kita seprovinsi Banten ini ya jalan terus. Kadang-kadang sampai jam 10 malam mereka itu masih muter aja. Tapi tenaga ya insya Allah lah tenaga PMI cukup Dok ya. Insya Allah relawan. Nah di PMI itu kan kita punya relawan-relawan yang nilai mereka itu adalah luar biasa bagi kami. Jadi kebahagiaan mereka bisa menolong sesama itulah mendorong teman-teman relawan ini bergerak sebenarnya. Jadi di luar nalar kita sebenarnya ya mereka bisa bergerak ya, bukan hanya darah, ambulan, apa saja mereka, alhamdulillah teman-teman relawan ini luar biasa. Oke, dokter, terima kasih banyak ini atas obrolan yang singkat dan cukup mencerahkan Dok, karena ya pertanyaan-pertanyaan ini kan juga sebenarnya yang di masyarakat juga kadang seperti ini, plasma konvalesen itu apa, bagaimana mendapatkannya, gimana caranya, iya, kan, baik yang membutuhkan maupun yang mau mendonor. Terima kasih, Dr. Rahmat. Mas Agung, boleh saya menyampaikan sedikit ya? Boleh silakan Dok. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, apapun yang bisa dilakukan, marilah kita sama-sama membantu saudara kita yang kena COVID ini dengan mendonorkan bagi penyintas COVID yang sesuai dengan syaratnya, segera mendonorkan plasmanya. Dan juga saat ini bukan hanya plasma yang kita butuhkan, ibu-ibu yang melahirkan, pasien-pasien yang butuh darah karena kecelakaan dan lain-lain, butuh darah karena operasi dan lain-lainnya juga butuh darah segar. Jadi masyarakat kita dengan segala apapun ininya, kekuatannya, marilah kita sama-sama membantu masyarakat pasien-pasien kita ini, saudara-saudara kita ini, baik itu dengan plasma konvalesen kita yang penyintas COVID maupun darah kita untuk disumbangkan ke saudara-saudara kita yang butuhkan. Insya Allah semuanya akan berkah, akan dibalas oleh Allah dengan segala kebaikan dan keberkahan. Dan kalau kita mendonorkan itu memastikan bahwasannya tubuh kita dalam keadaan sehat tentunya. Jadi ada alhamdulillahnya ya. Nah itu kira-kira Mas Agung. Ya, terima kasih banyak Dr. Ahmad. Semoga ya PMI selalu relawan-relawannya sehat, terus semuanya stok darah maupun stok plasmanya bisa bertambah lagi agar yang tertolong. Bertambah lagi, masyarakat kita semakin antusias untuk mendonorkan ya. Semoga lah Dok kita cari yang terbaik, kita berdoa yang terbaik semua buat semuanya Dok. Oke, terima kasih Dokter Rahmat. Terima kasih Mas Agung. Sehat selalu. Oke, Tribuners. Amin. Obrolan kita sedikit tentang plasma konvalesen antara tribunbanten.com bersama PMI Banten. Semoga Tribuners semua dalam kondisi sehat selalu, tetap terapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita juga selalu sehat semua.
Wassalamualaikum Amin, amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.